warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sobat cerdas. Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran di rumah. Selamat berjumpa kembali dalam program video pembelajaran prakarya. Aspek kali ini adalah pengolahan kelas 7 KD 3.4 dan 4.4, yaitu bahan hasil samping sayuran yang diolah menjadi makanan atau minuman kesehatan sesuai wilayah setempat, di mana materi sebelumnya adalah tentang sayuran yang diolah menjadi makanan dan minuman segar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Berdoa dimulai. Indonesia memiliki iklim tropis yang sangat menguntungkan untuk tumbuhnya tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan olahan makanan dan minuman bagi masyarakat sekitarnya. Di antaranya adalah sayuran, dan kita patut bersyukur atas karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tanah yang subur sehingga menghasilkan berbagai macam jenis sayuran yang memiliki manfaat dan sangat menguntungkan bagi kehidupan manusia. Pada gambar terdapat tanaman sayuran wortel yang cukup luas dengan daun yang terlihat segar dan subur. Tetapi yang dikonsumsi dari tanaman atau sayuran wortel adalah diambil bagian umbinya. Sedangkan daun yang berlimpah subur secara umum belum banyak yang mengkonsumsi. Begitu juga dengan tanaman talas yang cukup luas dengan batang dan daun kehijauan, dan secara umum tanaman talas yang dikonsumsi adalah bagian umbinya. Baik tanaman talas maupun wortel awalnya yang dimanfaatkan bagian umbinya yang dikonsumsi. Ternyata daun dan batang pun dapat dimanfaatkan menjadi salah satu bahan makanan. Perhatikan produk rumahan pembuatan bawang goreng, di mana bawang goreng yang akan digunakan untuk diolah dikupas terlebih dahulu, yaitu bagian kulit arinya, di mana kulit ari dikupas dan dibuang. Ternyata kulit bawang yang dilihat tidak bermanfaat dapat digunakan sebagai hasil samping menjadi salah satu bahan olahan makanan atau sebagai bahan tambahan dalam olahan makanan. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah verifikasi bahan makanan dengan memanfaatkan bahan lain dari tanaman sayuran tersebut. Nah, dari contoh jenis tanaman yang diambil dari bagian samping sayuran, siapakah di antara kalian yang pernah mencicipi atau mengolah hasil samping? Semoga bagi yang belum mengetahuinya atau mengolah dan mencicipnya setelah mempelajari materi hasil samping sayuran, kalian sobat cerdas akan terinspirasi untuk mengolah dan mengkonsumsinya. Apakah yang dimaksud dengan hasil samping sayuran? Hasil samping sayuran adalah bahan samping atau bagian lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran selain dari bahan utama yang masih bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Biasanya saat mengolah sayuran, banyak bagian sayuran yang tidak digunakan atau dibuang, entah itu kulit, batang, tangkai, biji, daunnya. Dan ternyata dari yang terbuang bagian dari sayuran, menurut para ahli pertanian dan ahli gizi, ditemukan kandungan nutrisi bermanfaat bagi kesehatan. Di samping itu juga mengusung program pemerintah 3R, diantaranya adalah recycle. Di antara sayuran yang dapat dimanfaatkan sebagai hasil samping diantaranya adalah pertama atau A, kulit bawang. Kemudian B, batang atau daun atau kulit dari wortel. C, batang atau daun brokoli atau
Sayur lain yang mirip brokoli adalah kembang kol yang memiliki batang atau daunnya. Kemudian yang D, kulit kentang. E, kulit melinjo. Dan D, batang atau daun talas. Contoh yang ditampilkan adalah hanya beberapa bagian. Sobat cerdas bisa browsing di internet. Di awal telah disampaikan bahwa hasil samping sayuran menurut para ahli pertanian dan ahli gizi bahwa hasil samping sayuran memiliki kandungan nutrisi atau gizi yang sangat baik dan bermanfaat bagi kesehatan. Apa sajakah kandungan dan manfaat daripada hasil samping sayuran? Yang pertama adalah kulit bawang. Nah, kulit bawang terdiri atas bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay dengan memiliki bentuk yang tipis dan transparan sesuai dengan jenis warna dari bawang. Nah, kandungannya adalah memiliki zat antioksidan. Apa saja manfaatnya? Ya, pertama menurunkan tekanan darah, mengurangi peradangan, melawan alergi, dan mencegah jantung koroner. Kedua adalah tangkai daun wortel. Nah, di sini contohnya adalah wortel dengan daunnya. Nah, ciri-cirinya adalah batang wortel tidak bercabang dan memiliki 4 sampai dengan 2 daun tiap tangkai. Kemudian berwarna hijau. Kandungannya ialah memiliki zat antioksidan, kemudian memiliki mineral dan vitamin, diantaranya vitamin B dan vitamin K. Manfaatnya adalah melawan kanker usus dan memperkuat tulang. Berikutnya adalah jenis batang atau daun brokoli. Nah, ciri-cirinya adalah batang berdaging, tetapi bagian luar keras dan bagian dalam agak lunak, sehingga bagian luar biasanya dibuang terlebih dahulu. Daunnya berwarna hijau. Nah, kandungannya apa saja yang terdapat pada batang dan daun brokoli? Yaitu mengandung protein. Protein yang terkandung dalam brokoli, baik batang, bunga maupun daun, lebih tinggi dibandingkan sayuran lainnya. Kemudian mengandung karotenoid, yaitu sumber vitamin A cukup tinggi, dan mengandung serat. Manfaatnya adalah mencegah penyakit kanker dan sebagai antioksidan atau meningkatkan imunitas tubuh. Berikutnya adalah hasil samping dari kulit kentang. Nah, dari kulit kentang, ciri-cirinya adalah berwarna coklat muda, di mana berkulit tipis dan terdapat bintik transparan. Berikutnya adalah kandungannya mengandung zat antioksidan, kemudian mengandung asam klorogenik, yaitu zat yang menimbulkan warna hitam pada umbi-umbian jika terkena oksigen. Kemudian mengandung mineral, diantaranya adalah kalium, kalsium, dan fosfor, serta lainnya, dan mengandung vitamin A, B, dan C. Kemudian mengandung serat yang larut. Dan juga kentang mengandung solanin, yaitu racun pada kentang. Manfaatnya adalah mencegah kanker dan memperkuat tulang. Berikutnya adalah kulit melinjo yang kelima. Ciri-cirinya adalah berwarna hijau, kuning, merah tergantung dari usia dari biji tersebut. Kemudian berkelompok di tangkainya dan memiliki kulit bagian dalam keras tetapi kulit bagian luar lunak. Kandungannya adalah mengandung unsur gizi misalnya vitamin A, karotin, dan vitamin E. Kemudian mengandung ekstrak anti asam urat. Dan manfaatnya adalah mencegah kanker, mengobati asam urat. Kemudian yang keenam, tangkai atau daun talas. Nah, di sini ciri-cirinya adalah bentuk daun perisai besar, sedangkan bagian bawah berlilin, artinya setiap air yang jatuh terlihat tidak akan tembus ke dalam daun. Tangkai lembut, kulit tipis,
padat berisi, dan berongga sehingga kuat terhadap air. Dan kandungannya adalah bagian daun mengandung vitamin dan mineral dan polifenol. Tetapi bagian batang mengandung saponin. Saponin merupakan zat yang memberikan gatal pada talas, sehingga cara penanganannya adalah dengan cara dikupas bagian kulit yang tipis, kemudian dipotong-potong dan direbus. Setelah itu diperas, airnya dibuang untuk menghilangkan gatal pada batang talas. Dan selanjutnya manfaatnya adalah melancarkan pencernaan, mencegah kanker dan diabetes, mengurangi peradangan. Nah, sekarang adalah jenis hidangan hasil samping sayuran. Di sini adalah keripik kulit dari bawang bombay, di mana bawang bombay dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan, diberi tepung sebagai lapisan luar. Nah, berikutnya adalah jenis tumis daun wortel, atau pada bagian batangnya pun juga dapat digunakan sebagai jenis sayuran. Sedangkan kulit wortel dapat digunakan dengan cara dibersihkan, lalu bisa digunakan sebagai bahan tumisan atau sebagai isi kulit lumpia. Dan kemudian C, acar brokoli, di mana brokoli bagian batang yang digunakan dibuang bagian luar, dipotong-potong bagian dalamnya, lalu diolah menjadi acar. Dan berikutnya yang D, keripik kulit kentang. Kulit kentang yang sudah dikupas dari bagian umbinya dibersihkan, dicuci, kemudian selanjutnya diberi tepung dan digoreng. Yang E, tumis kulit melinjo. Wah, enak sekali nih, apalagi dicampur dengan teri Medan. Dan yang F adalah keripik kulit melinjo, di mana melinjo dibersihkan, kemudian tidak dipotong-potong, lalu digoreng. Dan berikutnya adalah G, sayur lompong, asal dari daerah wilayah Kalimantan. Nah, ini terbuat dari batang talas. Dan terakhir adalah yang H, buntil daun talas. Nah, ini memang sering kita dengar buntil menggunakan daun singkong, tetapi di sini adalah menggunakan daun talas. Secara umum, kalian sudah mengetahui beraneka ragam jenis hasil samping sayuran dari bagian sayuran yang dimanfaatkan. Bagaimana pendapat kalian tentang produk pangan hasil samping sayuran? Maka untuk refleksi, kalian kerjakan soal, di mana soalnya tidak terlalu sukar. Pertama adalah jelaskan manfaat hasil samping sayuran. Kedua, sebutkan 3 jenis hasil samping sayuran yang kalian ketahui serta identifikasi masing-masing dengan menjelaskan A, warnanya, B, bagian dari sayuran, C, kandungannya, D, manfaat, dan E, nama hidangan sayuran. Ibu rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Sedangkan untuk materi yang akan datang adalah mengenai hasil samping sayuran, tetapi adalah teknik, alat, tahapan dalam mengolah hasil samping sayuran. Terima kasih, tetap menjaga protokol kesehatan dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.